Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Memasuki tahun 2021, Kalimantan Timur sedang mengalami pelonjakan kasus virus corona yang tinggi. Bahkan Gubernur Kaltim Isranur mengumumkan, saat ini seluruh kabupaten dan kota di Kaltim sudah berstatus zona merah. Ini peringatan keras bagi warga Kalimantan Timur. Memasuki tahun 2021, virus corona semakin merajalela penyebarannya. Bahkan menembus daerah paling jauh seperti Kabupaten Mahakam Ulu yang jauh di pedalaman. Gubernur Kaltim Isranur mengakui dia telah menerima laporan beberapa kepala daerah menerapkan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. PPKM adalah kegiatan membatasi warga untuk berinteraksi di luar rumah, termasuk membatasi beroperasinya tempat wisata dan pertokoan pada jam tertentu. Zona merah semua, Pak. Antisipasi dari semua merah sekarang, semua merah. Makanya saya itu, tahu nggak model begini? Model stres. Ini orang stres nih ngomong, cuma berpura-pura tidak stres. Senyum-senyum, bercanda, segala macam. Subang dibilang Kalimantan Barat. Oh, nggak stres. Pak Kapolri kan rumah sakitnya tipe D, ada biar dibus sampai tipe C apa? Lagi di dalam pembahasan, lagi di tim kita nanti, karena nggak tahu saya kenapa jadi sampai Mahakam Ulu itu bisa. Padahal itu pemerintah daerahnya ketat sekali tuh, kita keluar masuk itu dibikin di masih aja lagi. Berarti corona ini apa? Apa corona ini? Jadi corona ini teknologinya lebih canggih daripada teknologi kita ini. Balikpapan dan Kutai Kartanegara menjadi kawasan zona merah terparah dalam jumlah kasus aktif virus corona. Sampai dengan Kamis 21 Januari 2021, menurut Satgas COVID-19 Kaltim, ada 1.564 kasus terkonfirmasi positif di Balikpapan dan sebanyak 1.291 kasus aktif di Kabupaten Kutai Kartanegara. Peningkatan kasus aktif membuat kedua daerah itu kewalahan menangani pasien terkonfirmasi positif yang memerlukan perawatan rumah sakit. Menurut Rizal Effendi, Wali Kota Balikpapan, yang juga Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Balikpapan, dari 11 rumah sakit dengan 459 tempat tidur, di kota itu tinggal tersisa 36 tempat tidur pada 19 Januari lalu. Begitu juga dengan ruang ICU, dari 37 tempat tidur, sudah terisi 33, dan sisanya itu dicadangkan untuk bayi dan anak-anak. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2 tempat disiapkan untuk menampung pasien terkonfirmasi positif yang memerlukan perawatan ruang isolasi, yaitu di Wisma Atlet Tenggarong Seberang dan Rumah Sakit AM Parikesit. Kedua tempat ini juga dikabarkan sudah nyaris penuh. Gubernur Kaltim Isranur mengatakan, pada kepala daerah cukup membuat surat pemberitahuan untuk mengambil tindakan yang harus dilakukan di daerahnya. Selain Balikpapan dan Kukar yang memberitahukan melaksanakan PPKM, ada juga Samarinda, Bontang, dan Berau. Sekarang tergantung kita, gubernur tergantung daripada pemerintah kabupaten kota. Sekarang kemarin Balikpapan sudah melaksanakan PSBB. PPKM? Ya, PPKM sama aja. Kemudian Samarinda, kemudian Kukar melaksanakan itu ada dari Kukar ya. Mungkin kemungkinan melaksanakan apa tadi? PPKM. Nah, PPKM itu ada. Kemudian Berau, jadi tergantung kalau dia udah kita gubernur hanya tinggal. Berarti prosesnya ke gubernur dulu Pak yang penyidik. Ya, approve aja. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home.
Maraknya pertambangan batubara secara ilegal di Kalimantan Timur diakui Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Christian Beni. Dia sudah menginventarisir beberapa titik terjadinya illegal mining dan berkoordinasi dengan penegak hukum. Suara miring adanya pembiaran pemerintah maupun aparat hukum di Kalimantan Timur terhadap pelaku illegal mining, dibantah Kepala Dinas ESDM Kaltim Christian Beni. Pihaknya sedang melakukan inventarisir kasus pencurian aset-aset negara itu dan bekerja sama dengan aparat hukum. Menurut Christian Beni, illegal mining di Kaltim dilakukan oleh masyarakat dan ada oleh perusahaan ilegal atau tidak ada izin. Hanya saja pihaknya tidak bisa mengambil tindakan tegas karena tidak punya polisi khusus pertambangan. Nah, terus terang aja SDM ini kita tidak ada namanya polisi tambang. Tidak, ya artinya kalaupun ada prosesnya illegal mining ya kita serahkan sepenuhnya itu kepada pihak berwajib, berwenang. Artinya penegak hukum yang ada di wilayah di Kalimantan Timur. Nah, ini yang kita harapkan ada ketegasan daripada penegak hukum. Nah, ini kita terkait itu, makanya kita kemarin kita bekerja sama dengan dengan Kejaksaan Tinggi dengan pembentukan satuan tugas penyelesaian permasalahan hukum bidang mineral dan batubara, dan ini kemarin sudah saya silaturahmi kepada Kejati dan insya Allah nanti akan kami tindak lanjuti dalam waktu dekat ini. Kasus-kasus illegal mining terutama batubara terjadi di berbagai kawasan. Kaltim TV mencatat daerah paling tinggi pencarahan sumber daya alamnya adalah Kabupaten Kutai Kartanegara. Di daerah itu illegal mining terjadi di Samboja, Sebulu Modern, dan Marangkayu. Sudah ada yang diamankan bahkan melibatkan reskim dari Mabes Polri. Kepala Dinas ESDM Kaltim mengatakan saat ini pihaknya terbentur aturan yang masih transisi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam undang-undang terbaru yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Cipta Kerja, kewenangan soal pertambangan sedang mengalami perubahan antara pusat dan daerah, termasuk diantaranya menyangkut kegiatan pertambangan yang menggunakan jalan-jalan umum seperti yang dikeluhkan warga. Bisa duduk bersama, artinya pekerjaan ini tidak hanya bisa dari SDM saja menyelesaikan, karena juga seperti yang rapat kemarin kami di kantor gubernur itu kan ada tim dari dinas perhubungan, terus ada dari bagian jalan raya segala macam. Nah itu nanti dari mereka lah yang akan mengajukan permintaan misalnya kepada pemilik-pemilik izin yang melanggar itu sudah terbukti misalnya untuk diberhentikan atau minta kepada Kementerian Minerba supaya dicabut izinnya. Nah seperti kayak kemarin yang untuk jalan-jalan yang di daerah tanah datar misalnya itu kan banyak juga tuh, ada sekitar 18 titik ternyata yang jadi perlintasan dari izin-izin IU. Nah itu kan sebenarnya kan harus ada izin khusus. Nah ternyata didapat kemarin tidak ada. Beni mengatakan pada prinsipnya Dinas ESDM Kaltim dan Pemprov Kaltim menginginkan hasil sumber daya alam semaksimal mungkin bisa dinikmati masyarakat Kaltim. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Rapat perdana Komisi 2 DPRD Kaltim dengan Pemprov khususnya stakeholder yang membidangi Perusda berlangsung dinamis di gedung DPRD Kaltim. Selain mendapatkan informasi perkembangan Perusda, Komisi 2 menyampaikan keinginannya menjadi pengawas aktif terkait bisnis badan usaha milik daerah itu. Memasuki bulan Januari 2021, Komisi 2 DPRD Kaltim yang membidangi ekonomi langsung tancap gas, mendorong Pemprov Kaltim membenahi Perusda atau perusahaan daerah yang kerap juga disebut badan usaha milik daerah. Informasi yang diperoleh Komisi 2 DPRD Kaltim, saat ini ada 7 Perusda yang status direksinya tidak lagi definitif. Pemprov menunjuk para direksi sebagai pelaksana tugas, sampai dilakukan rekrutmen direksi baru yang belum diketahui sampai kapan. Lantaran itu,
Komisi 2 menilai sistem rekrutmen direksi adalah pintu masuk yang strategis untuk membenahi Perusda. Komisi 2 tidak menginginkan direksi dipilih karena nepotisme pejabat Pemprov yang sedang berkuasa. Rekrutmen ini harus disampaikan kepada DPRD. Meskipun secara aturan DPRD tidak bisa terlibat langsung dalam hal rekrutmen itu, tetapi fungsi pengawasan, fungsi monitoring kita untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan seperti ini misalnya. Nah, kalau misalnya kejadian-kejadian seperti ini terjadi, tidak bisa juga kita langsung serahkan bahwa ini sudah ditangani hukum, pemerintah sudah lepas tangan. Tidak bisa seperti itu. Karena kenapa? Apa kerjanya Dewas yang lalu? Apa kerjanya komisaris yang lalu? Mestinya kan itu melakukan fungsinya sebagai pengawas perusda-perusda yang ada. Jangan timbul persoalan begini semua lepas tangan. Kan kita tidak mau seperti itu. Kalau tinggal semuanya nanti berujung kepada kepada hukum seperti yang ada sekarang, seperti PT Aku, kemudian PT MMP sekarang juga yang lagi diperiksa masalah penyertaan PI. Untuk apa ada Dewan Pengawas? Untuk apa ada komisaris yang kita tempatkan dan kita gaji seperti itu? Bukan rahasia umum lagi, selama ini Perusda menjadi sumber pendapatan baru pejabat pemerintah yang mengangkat para direksi. Akibatnya Perusda tak mampu berkembang, bahkan menjadi beban APBD Kaltim karena terus-menerus dibiayai pemerintah. Sutomo Jabir mengatakan Komisi 2 sebagai mitra eksekutif akan mengawasi perjalanan Perusda, dimulai dari sistem rekrutmen direksi sampai pada pelaksanaan rencana bisnis ke depan. Ini adalah pintu bagus lah kalau mau menyeleksi secara betul. Yang saya tidak mau, jangan sampai ini aturan ini cuma mengikuti alur aja, jangan sampai orangnya udah dipersiapkan lebih dulu tinggal mengikuti alur ini, itu yang kita tidak mau. Sehingga mudah-mudahan tim penyeleksi nanti ini, kemudian tim UKK ini betul-betul independen, tidak terkait dengan kepentingan manapun. Sehingga Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Punya saham participating interest sebesar 10% di perusahaan migas PT Pertamina Hulu Mahakam, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kutai Kartanegara berhak atas dividen alias keuntungan sisa hasil usaha. Tahun 2019 lalu dividen terbagi 573,3 miliar rupiah, namun sayangnya tidak seluruhnya masuk ke kas daerah. Masih ingat nama Blok Mahakam? Itulah sumur minyak yang sekarang diberi nama WK atau Wilayah Kuasa Mahakam. Letaknya di sekitar muara Sungai Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara yang dikenal pula dengan sebutan Delta Mahakam. Tahun 2018 lalu, perusahaan Persero PT Pertamina Hulu Mahakam mengambil alih sumur Blok Mahakam yang sebelumnya dikelola Total EP Indonesia. Pengambil alihan itu menandai dimulainya era kepemilikan saham participating interest kepada Pemprov Kaltim sebesar 10%. Dengan saham participating interest atau PI itu, Pemprov melalui Perusda PT Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam berhak atas dividen sesuai besaran saham 10%. Tahun 2019 lalu, angka pembagiannya sebesar 573,3 miliar rupiah. Namun inilah awal munculnya persoalan, karena ternyata dividen yang semestinya masuk ke kas daerah namun tertahan dulu di Perusda. Dari Perusda itu kemudian hasil keuntungan dibagi-bagi sesuai kesepakatan Pemprov Kaltim sebesar 66,5% dan Kutai Kartanegara melalui PT Mahakam Gerbang Raja Migas sebesar 33,5%. Ada lagi pemotongan untuk gaji-gaji operasional perusahaan, padahal dividen itu bukan hasil dari kerja perusahaan. Kenapa diaudit?
ini adalah bagian dari tugas kami sesuai undang-undang ya. Undang-undang pemeriksaan pengelolaan keuangan bertanggung jawab keuangan negara, bahwa kami memeriksa itu ada 3 jenis pemeriksaan: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, pemeriksaan participation interest 10% ini adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Catatannya apa Pak catatannya Pak? Catatannya ya kami mendorong bahwa pengelolaan participation interest ini agar lebih akuntabel dan transparan. Berarti nggak transparan Pak? Nggak tahu ya. Apa catatannya? Badan Pemeriksa Keuangan Kaltim turun melakukan audit keuangan kepada Perusda penerima dividen Pertamina Hulu Mahakam. Salah satu temuan BPK adalah tidak adanya SOP, standar operasional prosedur, bagaimana mekanisme keuangan hasil dividen. Hal itu menjadi rawan, karena uang rakyat bisa saja tidak sampai di kas daerah, tapi digunakan Perusda yang ditunjuk mengelola uang tersebut. Benarkan nggak Pak untuk PI 10% itu untuk gaji direksi Mbak? Direksi MMP? Kalau benar atau salah? Kalau saya ya mungkin mereka bekerja ya untuk saat ini ya mungkin. Tapi kita mendorong yang terkait langsung dengan misalnya kalau anaknya itu kan dia bekerja langsung. Ya. Nanti kita mendorong yang induknya ini, nah itu kita benahi SOP-nya. Itu kita dorong ya, jangan kalau dia bekerja langsung ya artinya menghasilkan itu PI, ya silakan diberikan apresiasi prestasi. Bisa saja berupa gaji dan lain-lain. Dari MMP yang tidak bekerja langsung jangan dong ya. Kita dorong seperti itu. Ya, karena masa sih orang tidak bekerja diterima uang. Ya itu ini kita. Tapi ada indikasi. Gubernur Kaltim Isra Nur mengapresiasi hasil audit dari BPK. Rekomendasi dari BPK diakuinya menjadi rujukan untuk membuat keputusan yang tepat menyangkut mekanisme pengelolaan keuangan hasil dividen. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Usai terpilih kembali memimpin Partai Kebangkitan Bangsa Kalimantan Timur, Syafruddin menyampaikan pidato politik mengenai target-target partainya pada pemilu serentak tahun 2024. DPW PKB Kaltim merekomendasikan Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar maju sebagai calon presiden. Musyawarah Wilayah PKB Kaltim berlangsung di Balikpapan. Sejumlah strategi politik dibahas, di antaranya merekomendasikan Cak Imin atau Muhaimin Iskandar maju sebagai kandidat Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Cak Imin adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang pada Pilpres 2019 lalu namanya sempat muncul sebagai kandidat calon wakil presiden. Selain merekomendasikan Cak Imin, PKB Kaltim juga bertekad membawa partai itu meraih kejayaan pada pemilu 2024, yakni mampu mengirim wakilnya sebagai anggota DPR RI, serta menambah raihan kursi kadernya sebagai wakil rakyat di DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Syafruddin mengatakan kalau ikhtiar itu gagal terrealisasi, maka siap mundur menjadi Ketua DPW PKB Kaltim. Pada pemilu legislatif tahun 2019, PKB berhasil meningkatkan perolehan kursi di legislatif. Untuk DPRD Kaltim meraih 5 kursi, sedangkan di kabupaten dan kota terdapat 4 kadernya menduduki unsur pimpinan DPRD. Syafruddin mengatakan dia menunjukkan komitmen dan bersedia mundur jika tidak mampu mencapai target.
gagal mengirim kader terbaiknya ke DPR RI, saya akan mundur, tidak lagi bersedia menjadi ketua PKB Kalimantan Timur. Apakah saya atau apakah ada kader yang lain, itu nanti biar rakyat yang menentukan. Ini adalah bagian komitmen saya, atau saya sebagai contoh kepada ketua-ketua DPC, bahwa bagi ketua DPC yang gagal maka harus dikasih sanksi. Bagi ketua DPC yang berprestasi maka kita akan kasih reward. Karena itu ke depan ketua DPC yang tidak bisa menambah perolehan kursinya maka siap-siap aja untuk diganti. Untuk memberikan contoh kepada para ketua cabang di kabupaten kota, jika tidak mampu memimpin sebaiknya mundur. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Polres Kutai Kartanegara menggelar kasus pembunuhan berlatar cinta segitiga yang terjadi di daerahnya. Korban bernama Hafiz Azhar meninggal dunia setelah dipukul dan ditusuk senjata tajam oleh rivalnya karena menyukai perempuan yang sama. Inilah kisah cinta segitiga yang berakhir maut. Peristiwanya terjadi di sebuah mes perusahaan yang terletak di pedalaman Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Ceritanya berawal ketika Hafiz Azhar terlibat cekcok dengan Afdal Aris Kalnur. Mereka cekcok di WhatsApp lantaran kedua pemuda berusia 21 tahun itu menyukai perempuan yang sama. Sebut saja bernama Ana. Berdasarkan keterangan kepolisian, cekcok kedua pemuda dimulai saat Hafiz Azhar mengirim pesan WhatsApp kepada Afdal agar meninggalkan mes tempat Ana. Pesan itu disertai ancaman, jika tidak meninggalkan Ana, dia akan datang mengeroyoknya. Ancaman itu direspon Afdal. Dia segera mengontak ayahnya bernama Samsul dan kemudian datang di mes tempat tinggal Ana. Ternyata di sana juga muncul Hafiz. Yang berbuntut terjadi cekcok dan berakhir perkelahian. Hafiz mendapat serangan pemukulan dan penikaman oleh Afdal dan ayahnya. Tubuh Hafiz terluka kena tusukan dan sempat dibawa ke Rumah Sakit Dayaku Raja Kota Bangun sebelum meninggal dunia. Sementara Afdal dan Samsul ayahnya lari ke dalam hutan Muara Kaman Kukar. Hilap. Kok bisa hilap bawa senjata, Pak? Itu bawa senjata memang setiap malam saya bawa. Artinya Mas memang sering bawa senjata setiap kali mau keluar rumah? Ya, keluar malam. Nah, Mas bisa ceritakan kenapa sih tiba-tiba Mas pengen menghabisi nyawa korban? Ya, sudah habis kesabaran. Karena apa tuh Mas? Kehabisan itu? Sering pengen dikeroyok. Sering diancam ya? Iya. Yang terakhir tuh pas di chat itu dia bilang apa sih? Kalau nggak mau pindah, dia bilang kami main pukul. Pindah dari mana tuh? Pindah kemana? Dari mesnya perempuan itu. Itu pacarnya abang kan? Iya. Berapa lama Bang pacaran Bang? Ya, nggak lama juga. Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Irwan Masulin Ginting mengakui pencarian pelaku mengalami hambatan lantaran pelaku lari ke dalam hutan. Namun berkat upaya bersama dengan Polsek Muara Kaman dan juga pihak keluarga pelaku, akhirnya keduanya berhasil diamankan. Kedua pelaku, ayah dan anak, mengakui perbuatan pemukulan dan penikaman tersebut. Kedua pelaku terancam pasal 170 ayat 2 KUHP dan pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Ancaman pidana tersangka selama-lamanya 12 tahun penjara. Orang tua dan anak.
kita lakukan penangkapan setelah 2 hari pencarian. Anaknya masih umur atau gimana? Sudah sementara pelaku saudara Abdal ini 21 tahun, sudah dewasa. 2 hari pencarian kemana aja itu dan hingga ditangkap? Setelah kita lakukan interogasi, mereka melakukan lari atau bersembunyi di hutan-hutan di wilayah Muarakama. Kemudian mereka kita temukan setelah menyerahkan diri melalui kakak ipar, adik kandung saudara Samsul yang berada di camp, salah satu camp di Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.